Ya, terima kasih teman-teman. Kalau yang terpenting sebenarnya adalah kalau memang digunakan ini menjadi satu paket, nah berarti atribut sistemnya itu atau atribut elemen yang kita identifikasi itu berarti sudah ada dari MDS-nya. Itu yang pertama. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi mendefinisikan kembali gitu. Jadi tahapannya menjadi lebih mudah. Nah, terkecuali kita gunakan secara paralel atau misalnya terpisah atau parsial misalnya. Nah, itu biasanya kita butuhkan identifikasi sistem dan identifikasi variabelnya atau elemennya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan hasil dari MDS Repis, berarti kita akan mengambil elemen-elemen sensitif dari setiap dimensi. Jadi elemen sensitif dari dimensi ekonomi, dimensi ekologi, dimensi sosial. Nah, itu kita ambil, kita masukkan menjadi elemen yang akan kita pairwise komparasikan, yang akan kita kombinasikan. Nah, dari situ nanti kita akan menemukan beberapa variabel kunci. Nah, variabel kunci atau elemen yang paling utama. Jadi kan sebenarnya itu sudah elemen utama sebenarnya. Karena dia sudah elemen sensitif dari beberapa dimensi. Kemudian kita kombinasikan, kita lihat, nah di perspektif kita tidak lagi menggunakan dimensinya karena sudah kita gabung kan, kita jadikan satu. Nah, ini yang betul-betul kita olah, yang saya tekankan tadi, perkuat di input. Jadi minimal expertnya itu kita betul-betul identifikasi dengan baik, supaya nanti hasilnya juga menjadi lebih baik. Gitu. Nah, mungkin sesi terakhir ini kita, kalau kasusnya siapa yang ingin diangkat kasusnya untuk diolah? Kita coba. Nah, ini kalau saya tampilkan untuk, atau sudah sangat ingin penelitian mungkin. Nah, biasanya sih gitu, kalau lagi semangatnya itu biasanya langsung tune in gitu, langsung mau rest aja gitu kan. Ya, langsung mau terjun ini. Iya, langsung mau balapan aja rasanya gitu. Terus nanti mentok-mentok ini nanti lagi. Ya, nanti makan waktu ini seminggu 2 minggu lupa, nanti hilang semangat lagi nanti. Iya. Iya, jadi ritmenya harus dijaga. Ya, pertama dijaga itu adalah komunikasi di grup. Jadi saya suka kelakar yang ada di grup itu biasanya minimal Anda komen supaya Anda ditahu bahwa Anda masih hidup gitu kan. Kita nggak tahu Anda ini sedang ngapain gitu kan ya. Saya kadang-kala kalau itu muncul ya saya komen-komen juga. Nggak enak juga kalau nggak komen kan. Kita angkat contoh coba punya Pak Agus tadi, apa penelitiannya Pak Agus? Penelitian terkait apa tadi? Analisis pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan. Pengelolaan hutan rakyat. Berarti kita mulai dari MDS dulu. Berapa dimensi Pak Agus? 5 Pak. 5 dimensi. Nah, dari 5 dimensi itu yang kita kaji cuma satu saja. Hutan rakyat saja. Maksudnya kita tidak bandingkan wilayah, tidak bandingkan case. Tidak ada ya? Tidak Pak. Sejauh ini konsultasinya tidak. Belum. Ya, berarti nanti kita pakai cuma satu. Nah, teman-teman kalau punya ilmunya, misalnya di-challenge sama pembimbing, sudah bisa memberikan sanggahan bahwa nggak perlu misalnya harus dibandingkan, Pak. Satu aja dulu, yang penting selesai gitu kan. Ini aja satu belum tentu habis, Pak. Gitu. Jadi maksud saya jangan diterima mentah-mentah gitu.
Saya punya pengalaman pribadi tuh penelitian waktu S2 gitu. Waktu S2 itu pembimbing saya sibuk. Saya minta untuk sidang komisi gitu. Dia bilang saya sibuk. Sekalinya dia minta saya untuk sidang komisi, saya balas, saya juga sibuk Pak. Jadi nggak jadi-jadi kita sidang komisi. Yang kedua dia minta saya mempelajari sebuah tools. Waktu itu tools dari Jepang juga yang dia bawa bukunya gitu. Nah karena waktunya terbatas, saya bilang aja, saya simpulkan aja tuh, saya simpulkan buku itu. Kebetulan bukunya berbahasa Inggris, saya simpulkan. Oh masuk di akalnya bahwa memang tidak bisa diterapkan di Indonesia gitu. Jadi kesimpulan saya bahwa tools ini masih sulit diterapkan gitu karena banyak faktor A, B, C saya tulis aja gitu. Nah, itu. Nah kalau case-nya Mas Agus berarti nanti atau siapa tadi? Yang lagi kuliah Mbak siapa? Kayak di IPB yang PSL. Rapida standby. Penelitiannya Ya. apa? Penelitiannya apa? fokus keberlanjutan Sungai Solo Merendah sebagai untuk penyedia air baku di Kabupaten Konawe. Oh iya. Gampang itu, literaturnya sudah ada Pak Ridwan itu. Pembayangan nih. Berarti analisisnya kan itu nanti enggak perlu terlalu banyak kali karena kan baru magister ya. Iya. Mbak Rapida ya. Pakai 2 aja, yang hari ini aja berarti ya, yang hari ketiga, hari keempat disiapkan untuk disertasi nanti. Ya. Jadi P2 saja, jadi pakai analisis keberlanjutan, kemudian perspektif skenario, gitu. Dan jadi tidak perlu terlalu repot. Nah, berarti tadi ketersediaan apa? Air minum ya? Iya, air baku PDAM. Nah, air baku PDAM. Nah, nanti dibuat cirinya, kira-kira yang karakteristik utamanya itu apa gitu. Nah, itu yang perlu didiskusikan mendalam konsepnya itu. Ya, itu yang selalu saya sebut konsepnya itu. Karena itu nanti yang mencirikan itu berbeda dengan yang lain. Jadi misalnya das Konawe itu berbeda dengan das yang ada di tempat lain gitu. Berbeda dari sisi apa misalnya. Nah itu. Berapa dimensi yang mau dikaji? Rencana 3. Ekologi, sosial ekonomi. Iya. Ya standar lah. Minimal memenuhi 3 dimensi keberlanjutan. Nah, berarti sekarang masuk tahap identifikasi atribut. Kalau ditanya kenapa 3 dimensi? Ya kan kitabnya menyebutkan cuma 3. Sosial, ekonomi, ekologi gitu. Kalau nanti mau ditambah, nanti saya tambah di S3, Pak. Pokoknya Bapak tenang aja jadi pembimbing lagi gitu. yang penting saya lulus dulu gitu. Saya lulus saya sudah. Hanya pembimbing utamanya ini Rapida. Setelah dirapatkan di PSL, ternyata Pak Dr. Hasim. Dr. Hasim. Dr. Hasim, ya. Dosennya Pak Ridwan. Kimia kan? Kimia, iya. Kimia. Iya. Aman aja itu. Beliau enggak ini juga itu, enggak terlalu paham juga tuh repis itu kan. Ya. Ini kesempatan, maksud saya dibuat sedemikian rapi karena sebenarnya yang membedakan training tidak itu kan bisa saja sebenarnya belajar sendiri atau belajar langsung sama teman gitu kan. Tapi kan konsepnya nanti berbeda gitu. Saya sangat yakin konsepnya berbeda. Jadi konsep yang kita tawarkan itu akan jauh lebih rapi kalau kita ikut online kelas atau training seperti ini daripada misalnya belajar sendiri. Karena kalau belajar sendiri itu lebih banyak hanya mengutip saja, mengambil yang sudah ada. Nah, contoh misalnya dalam menentukan atribut. Kan kalau kita belajar sendiri itu tidak ada kalimat bahwa kita harus meng-clearkan atribut itu, kita harus challenge atribut itu, kenapa itu yang harus muncul, itu kenapa harus 5 atribut, kenapa harus 6. Nah, kalau saran saya, kalau mau cepat,
Nah, sekarang identifikasi atributnya dari setiap dimensi itu. Nah, kemudian nanti share di grup atau share di WA. Nah, nanti saya berikan respon, tanggapan. Pak Ridwan berikan respon, saya berikan respon. Itu akan jauh lebih powerful. Teman-teman yang lain juga gitu. Jadi teman-teman yang lain identifikasi. Saya menggunakan 5 dimensi, A, B, C, D. Nah, itu. Nanti saya akan respon. Nah, jadi kita sudah mulai belajar tanya jawab seperti ujian. Tuh. Jadi kemungkinan ketika ujian itu sudah bisa kita jawab dengan baik. Jadi nggak perlu lagi misalnya, waduh kenapa nilainya begini. Itu akan lebih cepat itu. Identifikasi elemennya, kemudian muncul elemennya, buat scoringnya, bikin nilai daminya. Nah itu. Kalau cara saya itu, saya selalu memberi nilai dummy. Jadi sebelum turun ke lapangan, saya sudah simulasi. Dengan nilai yang saya perkirakan akan seperti itu gitu. Kan kita prediksi. Kalau kita tidak bisa, ya kita tebak-tebak aja nilainya. Yang penting ada di situ. Ya. Kalau saran saya cukup 2 tools, ditambah 1 tools di depannya itu gambaran atau deskripsi tentang konsep atau penelitian itu gitu. Jadi tadi air minum. Jadi wilayahnya, kemudian ketersediaannya, supply demand-nya dan sebagainya. Itu digambarkan di awal. Gambarkan saja, nggak perlu sampai di justifikasi. Nah, baru masuk di MDS-nya kemudian masuk di arahannya nanti pakai skenario. Jadi sebenarnya sudah bisa 3 tujuan. Nah, sudah memenuhi lah untuk S2. Ya kan? Ada yang mau ditanya? Panggilannya Rapida, Imran atau siapa nih? Rafida. Oh, Rapida. Rapida udah semester berapa? Baru semester 2. Oh, baru semester 2. Rumah saya ada di situ, ada di Bogor, ada di Laladon malah rumah saya. Oh. Harusnya. Saya malah belum pernah ke sana. Oh, belum pernah. Harusnya lebih hebat malah kan karena dekat dengan sumbernya. Kuliah online. Malah kuliah online. Ya, sekarang kalau saran saya definisikan itu apa maksudnya, identifikasi itu supaya cepat didiskusikan. Semakin cepat didiskusikan maka akan semakin cepat terpetakan di mana yang tidak tahu, di mana yang isi yang tidak. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Mohon izin bertanya. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa di analisis prospektif itu ada kondisi existing, didahulukan dulu kondisi existing, kemudian lanjut skenario. Ya. Nah, kalau di kondisi existing ini, dia datanya diambil di input dari mana, kemudian skenario-nya juga dari mana? Yang pertama itu, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, apakah memang analisis prospektif ini dia bisa berdiri tunggal atau dia bisa berdiri tunggal dalam artian bisakah tidak analisis prospektif tanpa ada MDS sebelumnya? Ya. Saya jawab. Yang pertama, kalau menggunakan rangkaian MDS, maka kondisi existingnya kondisi dari MDS. Jadi contoh misalnya MDS menyebutkan bahwa statusnya tidak berlanjut. Maka kondisi itu menjadi kondisi existing. Tentu di situ kan sudah ada nilai-nilai existingnya. Misalnya variabel dukungan pemerintah rendah. Ya. Kemudian dukungan masyarakat rendah, konflik tinggi. Nah, itu kan kondisi existing tuh. Nah, kemudian kita membuat simulasi skenarionya. Nah, simulasi skenarionya, maka kita mengambil skenario umum, moderat, optimis, dan pesimis. Skenario umum. Nah, skenario moderatnya tadi saya sebutkan perubahannya sedikit. Nah, itu skenario moderat. Jadi perubahan dari kondisi existing ke kondisi yang lebih baik sedikit.
Tuh. Optimisnya perubahannya lebih besar daripada yang moderat. Sementara pesimis kondisinya kebalikan dari dua itu. Dia mengalami penurunan. Nah, kalau yang kedua, bisa nggak dia berdiri sendiri? Sangat bisa. Jadi bisa saja dia berdiri sendiri, itu kita sebut dengan paralel. Jadi kita hanya menganalisis tadi. Kita gunakan untuk analisis kelembagaan misalnya. Nah, tetapi tentu teman-teman harus mengidentifikasi sistemnya di awal. Karena tidak serangkaian dengan MDS. Kalau MDS, atributnya dan sistemnya sudah teridentifikasi. Jadi sisa kita input. Sisa kita buat kuesioner lah, kasarnya. Kasarnya sisa buat kuesioner. Kalau kita berdiri sendiri, maka kita harus bikin dulu identifikasi sistem apa yang ingin kita kaji. Misalnya Rapida tadi. Rapida ingin mengkaji ketersediaan air minum. Air baku misalnya. Nah, itu sistem. Berarti nanti ada salah satunya itu identifikasi atributnya stakeholder atau aktor. Siapa saja aktor yang terlibat untuk ketersediaan air baku tersebut. Nah, itu diidentifikasi satu persatu. Misalnya PDAM, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian swasta, kemudian masyarakat, NGO. Nah, itu harus diidentifikasi satu persatu. Karena dia parsial dengan MDS-nya. Kalau dia digabung seperti yang digunakan Pak Ridwan, maka itu menjadi lebih mudah. Nah, berikutnya, di mana tadi mengambil nilai kalau dia parsial? Nah, nilai yang diperoleh adalah nilai yang real pada saat itu. Contoh tadi misalnya, kita ingin mengembangkan wilayah migas. Saya tidak menggunakan MDS sebelumnya. Tapi saya langsung ingin prospektif, atau punya Rapida saja yang paling gampang. Ketersediaan air baku misalnya. Nah, tadi kita identifikasi aktor dulu. Ternyata dari 10 aktor itu keluar 5 aktor yang menjadi aktor kunci. Nah, aktor kunci ini kita lihat kondisinya. Aktor kunci ini dukungannya saat ini di mana posisinya. Nah, itu. Jadi menggunakan data aktual. Bisa data BPS, bisa data Pemda, bisa data report, laporan. Bisa juga kita gunakan kuesioner. Kuesioner tambahan untuk memberikan penilaian itu. Nah, kalau kita gunakan kuesioner berarti kita akan membuat satu part penelitian lagi, satu bagian lagi penelitian itu. Nah, misalnya ternyata dukungan pemerintah rendah karena untuk reboisasi saja nggak ada misalnya programnya, kan itu misalnya itu. Nah, itu. Kita cari, oh ternyata program reboisasi tidak ada. Nah, berarti dukungan pemerintah masih rendah. Yang kedua, tidak ada petunjuk peraturan daerah terkait dengan air baku. Itu berarti masih lemah tuh. Tuh, masih sangat lemah tuh dukungan pemerintahnya tuh. Nah, kondisi itu menjadi kondisi existing. Kemudian kita coba, oh harusnya ada peraturan yang khusus membahas air baku gitu, umpama. Yang kedua, harus menaikkan anggaran terkait ketersediaan air baku. Tapi kalau menggunakan secara rangkaian, secara seri, maka jauh lebih mudah. Cuma kan kalau secara seri biasanya aktor tidak keluar. Karena kan kita identifikasi sendiri. Nah, bisa juga menggunakan ISM sebenarnya. Jadi ISM bisa mirip, karena analisis stakeholder itu bisa bukan hanya 2 tools ini, tapi banyak. Cuma kelebihannya ini karena kita bisa melihat pengaruh dan ketergantungan dalam satu kuadran. Rapida jangan cepat-cepat pulangnya ke Kendari, Pak Ridwan. Biar dia belajar banyak dulu ilmunya kan. Ya, banyak gurunya Pak Ridwan di sana itu. Sayang gitu kalau pulang cepat-cepat. Nanti aja kalau perlu lanjut S3 gitu, sisa minta rekomendasi gitu. Kalau Pak, kalau ini Pak, tadi kan disebutkan. Silakan Pak.